Hari ini saya sudah membaca buku catatan keperawatan, saya sudah mengeksplorasi diri saya sendiri, saya sudah menyiapkan alat dan izinkan saya untuk mencuci tangan. Nah, saya sudah mencuci tangan dan sekarang izinkan saya untuk bertemu dengan pasien. Permisi, bolehkah saya masuk? Baik Bu, perkenalkan, saya perawat Siti yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Nah, sebelumnya bolehkah saya melihat gelang Ibu? Benar ya Bu, dengan Ibu A? Oh ya, baik. Nah, baik ya Bu. Di sini tujuan saya di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui sublingual. Nah, pemberian obat melalui sublingual itu pemberian obat yang ditaruh di bawah lidah. Nah, yang kedua, saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui rektal atau anus. Nah, yang ketiga, saya akan memberikan obat melalui vagina ya Bu. Nah, untuk tujuan dan prosedurnya nanti saya jelasin di pertindakan ya Bu. Nah, terus saya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh ya, baik, jika tidak, izinkan saya untuk melakukan tindakan dan menjaga privasi Bu ya. Baik. Setelah itu izinkan saya untuk memulai ya Bu. Pertama yang saya akan lakuin yaitu pemberian obat sublingual ya Bu. Nah, silakan Ibu ngikutin arahan saya, dan tujuan obat sublingual ini untuk lebih reaksinya lebih cepat, kayak misalnya Ibu nggak bisa minum obat dengan cara menelan. Nah, ini kita melalui obat bawah lidah gitu ya Bu. Nah, pertama memakai sarung tangan. Nah, setelah memakai sarung tangan langsung memegang atau meminta ibunya untuk membuka mulut ya, dan menaruh obat di bawah lidahnya. Nah, meminta ibu untuk mengangkat lidahnya ke atas dan kita menaruh obat di bawahnya. Nah, setelah sudah itu kita langsung memberitahu pasien agar tidak menelan obatnya, menunggu hingga obatnya larut sendiri. Nah, setelah itu yang kedua akan melakukan tindakan pemberian obat melalui rektal. Nah, di sini tujuannya untuk memelancarkan BAB Ibu. Nah, katanya BAB itu nggak lancar gitu ya Bu. Nah, berarti sini tujuannya gitu ya Bu. Dan silakan mengikuti arahan dari saya ya Bu. Nah, yang pertama itu memakai sarung tangan. Habis itu membuka bungkusan obat dan pegang menggunakan kasa. Nah, habis itu olesi ujung obat itu dengan pelumas agar lebih mudah dimasukkan ke dalam rektal. Habis itu meminta pasien untuk nungging agar mudah untuk memasukkan obat. Nah, setelah memasukkan obat melalui anus, nah setelah itu menarik jari keluar dan bersihkan di daerah anus ya. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu pemberian obat melalui vagina. Nah, di sini tuh tujuannya untuk kayak misalnya vagina ibu tuh mengalami nyeri gitu, atau sebenarnya emang harus melalui obat vagina. Nah, itu ya Bu. Terus ini silakan mengikuti arahan dari saya ya Bu. Nah, pertama itu memakai sarung tangan. Habis itu membuka pembungkus obat dan pegang menggunakan kasa. Habis itu bersihkan daerah genjer atau alat kelamin dengan kapas. Nah, kedua, habis itu anjurkan pasien dengan posisi seperti orang melahirkan agar memudahkan untuk membuka vagina tersebut. Setelah itu renggangkan labia minora menggunakan tangan kiri dan memasukkan obat sepanjang dinding kanal vagina. Nah, setelah itu setelah obat masuk, bersihkan sekitar labia. Nah, habis itu anjurkan pasien tetap posisi seperti ini selama 10 menit agar meningkatkan reaksi obat tersebut. Nah, baik Bu, ini sudah selesai saya pemberian obatnya.
Nah, dari itu gimana perasaannya, Bu? Oh, lebih nyaman ya, Bu? Baik, terima kasih ya, Bu. Kerjasama Ibu sangat baik. Dan saya akan kembali lagi pada pukul 4 untuk pemberian nutrisi. Nah, sebelum itu, kalau misal ada keperluan sama perawat, silakan memencet tombol ya, Bu, atau langsung ke ruangan perawat. Seperti itu ya, Bu. Nah, sebelumnya permisi. Nah, setelah kita sudah selesai melakukan semua tindakan, kita langsung keluar dari ruangan, kita langsung beresin alat. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Lalu itu kita melakukan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian di sini kita membuat SAP. Nah, dari kayak respon pasien itu seperti apa yang kita ngelakuin obat tersebut, terus hasilnya itu seperti apa. Nah, terus habis itu kita juga jangan lupa nulis kayak misalnya nama obat yang kita berikan itu apa, habis itu waktunya tuh kapan, hari kapan, tanggal kapan, sama dosis yang kita berikan tersebut itu harus ditulis, sama cara pemberian yang kita berikan itu seperti apa. Dan setelah selesai kita memberi nama tertera perawat dan tanda tangan perawat. Nah, setelah selesai langsung kita membereskan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.